Tetapi kata fondasi ini menentukan apapun yang dibangun di atasnya fondasinya nggak berubah. Apapun yang kita bangun di atasnya itu suatu hari kelak itu akan diuji. Jangan berharap sore hari ini kalian mendapatkan firman yang meninabobokan kalian. Sore ini sekali-sekali kita makanan keras untuk kita mengerti bahwa ada hal yang perlu dalam hidup kita ini benar-benar kita benahi, kita ubah supaya rencana Tuhan yang sudah ditetapkan itu jangan sampai terlewat begitu saja. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang berikutnya, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api ini. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sampai di sini saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati, yaitu kehidupan kekristenan kita. Ayat ini diawali dengan fondasi. Kata fondasi ini sebetulnya bagi saudara yang sudah terkumpul uangnya dan mulai membangun tanah untuk menjadi sebuah rumah, pasti mengerti bahwa fondasi yang sudah dibuat itu akan menentukan bangunan yang dibuat di atasnya. Kalau fondasinya itu dipersiapkan untuk kamar tidur, jangan bikin kamar mandi di atasnya. Mikir sejenak, memang saya tahu loadingnya ada yang lama, matanya kedip-kedip, sinyalnya sedang kurang bagus. Ya, nanti kalau pada saatnya kalian sudah mulai membangun akan mengerti ini. Jadi fondasi itu menentukan bangunan di atasnya. Kalau kita membangun tidak seperti fondasi yang dipersiapkan, maka akan jadi berantakan. Saudara bikin fondasi hanya untuk 2 lantai, dan saudara ingin membangun sampai 5 lantai, ambruk saudara. Itu contoh ekstrimnya. Tetapi kata fondasi ini menentukan apapun yang dibangun di atasnya fondasinya nggak berubah. Kecuali saudara menambah. Aku nanti mau bikin garasi sebelah, tambah lagi. Ya silakan. Tapi fondasi tetap fondasi. Nah, dari ayat ini saya ingin coba menggambarkan kehidupan kita. Dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Kita berkumpul di sini, kita punya fondasi yang sama. Bahkan fondasinya udah ada sertifikatnya, dibaptis. Karena mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari fondasi yang sama ini, saya ingin sampaikan apapun yang kita kerjakan, itu kita sedang membangun, ya, membuat pekerjaan itu dibangun di atas fondasi yang suatu hari kelak itu akan diuji dengan api. Ada yang membangun karena mengerti, dia membangunnya dengan emas, perak, batu permata. Yang mana kalau kita lihat dari nama-nama ini, barang-barang ini, kalau dihadapkan dengan api, semakin lama semakin panas, semakin murni, betul kan? Tetapi kalau itu kayu, rumput kering atau jerami menjadi arang ataupun abu. Nah, kalau kita sudah memahami akan hal ini, yang tahan uji itu akan mendapat upah. Tapi kalau enggak kebakar,
maka ia akan diselamatkan seperti dari dalam api. Dengarkan baik-baik saya ngomong. Begitu saudara sudah mulai memiliki fondasi Yesus Kristus, menjadi orang percaya. Ingat, pada waktu api datang itu fondasi nggak berubah. Dan saudara yang memiliki fondasi Yesus Kristus pasti selamat. Kalau fondasinya berubah, ya nggak selamat. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji, tetap janji daripada Allah kita. Sehingga kalau saudara merubah fondasi, bukan lagi Yesus, ya nggak selamat. Ini pemahaman pertama. Yang berikut, pada saat kita memiliki fondasi Yesus Kristus Tuhan, apapun yang kita bangun di atasnya itu suatu hari kelak itu akan diuji. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang kita bangun di atasnya? Seperti yang tadi disaksikan sama rekan kita. Dia belajar setia, tekun, ngabsen, tetapi dia melewati proses. Dia melewati api. Pada saat dia diistirahatkan itu, api itu datang. Ingat, ada api asing juga, bukan? Kalau dia tetap menggunakan fondasi Yesus Kristus, berarti apa yang dia lakukan, dia kerjakan, nggak akan keluar dari platform yang namanya Alkitab. Sehingga waktu dia setia dalam perkara yang kecil, dan dia mengimani Tuhan akan percayakan perkara yang besar, itu ada di Alkitab. Dia tidak berjalan dengan pemahamannya sendiri, tetapi dia berjalan dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saat api itu datang menyambar, saya berani berkata, kalau yang disambar dengan api itu adalah orang-orang yang tetap memakai fondasi Yesus Kristus, itu adalah ujian. Saya ambil contoh ekstrim nih. Saudara pulang dari Hong Kong, sudah ditunggu calon mertua kaya raya, kau mau diambil jadi menantu istri ketiga. Jangan ketawa saudara. Iya, itu enggak ada fondasinya, udah berubah. Dan kalau saudara menukar fondasi, kalau ada api datang itu bukan api yang dari Tuhan. Entah dari mana itu. Karena di antah berantah ini banyak api. Nangkap saudara. Nangkap. Tapi kalau engkau dapatkan api dan tetap punya fondasi hanya Yesus Kristus Tuhan. Api itu selalu bikin panas. Pernah hatimu panas? Pernah. Pada waktu hatimu panas, cek dan recek fondasinya apa. Bagi yang tahan uji, dapat upah. Tapi kalau yang enggak tahan uji, selamat enggak? Tetap selamat. Karena fondasinya enggak berubah. Saya lihat mata-mata yang kelihatannya masih sedang loading gitu. Terlalu beratkah yang saya sampaikan atau terlalu keraskah buat saudara? Ingat, kita jangan keluar dari fondasi Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita mau melakukan perintah Tuhan, di tempat majikan yang cerewetnya kayak apapun juga, engkau tahu Alkitab hanya menulis ucap syukur dalam segala perkara. Kalau engkau bertahan di situ, engkau dapat upah. Tapi kalau engkau teriak dan berkata, lu kira gua nggak bisa terminate majikan? Maka keselamatan hilang, saudara. Keselamatan hilang karena fondasinya udah bergeser. Tapi kalau fondasinya tidak bergeser, tetapi seperti keluar dari api, ya walaupun tetap mempertahankan fondasi Tuhan Yesus, tapi ditopang dengan doa dan puasa teman-temannya satu gul, rasanya nggak tahan. Mbak, aku tak check out aja mbak, nggak kuat mbak. Aduh,
mengeluh ngomel setiap hari, api itu tetap nyamber. Dan terbakar karena ngomel itu berupa kayu, rumput, dan jerami. Nangkep? Nangkep ya. Sekarang engkau sedang membangun dengan bahan apa? Asal jangan Mas Bagio. Saya coba membayangkan ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Karena ia sendiri akan diselamatkan. Diselamatkan tapi rugi. Seperti keluar dari dalam api. Kalian pasti nggak pernah ngalami dah. Pernah lihat pemadam kebakaran bekerja? Pada waktu memadamkan kebakaran di sebuah bangunan yang besar, tinggi, orang-orang menyerbu dengan pakaian seragam. Begitu selesai dipadamkan, keluar dari gedung itu ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Orang yang keluar dari dalam api itu nggak sempat untuk menyelamatkan sesuatu pun yang berharga. Karena yang paling berharga cuma nyawa. Itu ya, orang nyimpan surat-surat berharga, udahlah surat berharga diurus lagi. Kamu mati nggak ada yang bisa ngurus untuk mengembalikan nyawamu. Betul? Dari cerita ini saya membayangkan orang yang punya fondasi Yesus tetap berkiblat, berpegang kepada perintah firman Tuhan dalam Alkitab. Kemudian menghadapi api, tapi bahan yang dipakai itu rumput, kayu, dan jerami. Dengan cara ngomel-ngomel, dengan cara mengeluh, ya kan, marah-marah, ada kepahitan, ada kebencian. Fondasinya tetap Yesus Kristus, selamat. Tapi rugi. Karena apa? Ya, karena api itu menyucikan. Sebetulnya yang diharapkan dengan datangnya api itu adalah membersihkan kita, memurnikan kita, menyucikan kita. Datangnya apa? Saudara berada di satu majikan yang banyak ngomongnya, sebetulnya ingin memunculkan sabarnya itu lebih daripada hari-hari sebelum kau berangkat ke Hong Kong. Setuju nggak? Sekarang saudara sedang membangun dengan bahan apa? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu sendiri. Aku males kalau minggu. Selalu mbokku bawa tikar. Lah wong tikare gedene sakmene. Aku lagi. Little to me. Kerjakanlah itu dengan sukacita. Engkau sedang membangun. Jangan sampai izinkan rumput jerami itu ikut dipakai membangun di atasnya. Emas permata yang tahan uji, semakin panas semakin menyala dong. Iya, sekarang saya ngerti dari kesaksiannya Adin. Kalau istirahatkan, nggak keluar dan tetap setia, itu gambaran api yang dilewatkan itu bikin yang bersangkutan lulus. Upahnya pasti besar. Ya, nggak cuma hidup Adin, juga yang lain-lain yang pernah diistirahatkan dan nggak melarikan diri. Kami mengistirahatkan, kami bertanggung jawab sama Tuhan. Dan kami berani berkata demikian karena apa? Kami bukan benci anaknya. Yang kami nggak suka itu karakternya. Karakter kan tadi dibilang susah kan sama Ibu Pendeta Atin tadi. Susah. Maka perlu proses. Kadang-kadang prosesnya berupa api. Saudara pernah makan daging ayam mentah? Ditusuk-tusuk sama, nggak enak kan? Kan dibakar, dibolak-balik, ditungguin sampai matang. Taunya matang dari mana? Baunya kan.
Baunya itu memberitahukan, aku siap nih. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan bau tadi adalah ngucap syukur. Tetap senyum ke kiri dan ke kanan. Bukan cuma di gereja. Saat pulang nanti, melihat pintu rumah majikan, kalau saya bisa peragakan ada dinding, saya akan nempel di dinding. Habis gitu merosot. Sambil lihat jam, lumayan 5 menit di luar neraka. Kalau model begini, ya keluar dari api. Ayo. Saya berusaha untuk memvisualisasikan, menceritakan dengan pola pemahaman bersama yang saya rindukan, ngerti. Kolose 3:23 katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti kita lakukan buat Tuhan. Jangan sampai nanti muka sama di belakang itu beda. Ya. Nah, dari cerita ini, ya, maka saya rindu untuk kita evaluasi. Kita mulai renungkan bahwa kekristenan kita itu anugerah. Bayangkan, tadi saya ketemu dengan seorang murid. Dia bercerita, keluarga saya dari seberang. Saya di kampung itu satu-satunya orang yang Kristen. Gereja tidak ada di situ. Saya tanya, di tempat di mana orang Kristen nggak bisa dan sulit masuk, kok kamu bisa percaya? Mikir ya. Kok bisa percaya? Dari mana kau bisa percaya? Dari YouTube. Kalau saudara semua jadi kreator, konten kreator, bisa bikin TikTok nanti di Indonesia, dan itu sampai ke tempat-tempat yang kita nggak bisa masuk, tapi YouTube bisa masuk. Ingat cerita hari ini, dia satu-satunya orang yang percaya. Kamu nggak dimusuhin, ya saudara-saudaraku, tapi orang tuaku mengizinkan. Anugerah, saya bilang. Anugerah. Tuhan sendiri yang menjangkau dan dia memakai sarana sosial media ini untuk menyatakan dirinya. Itu anugerah. Tapi lihat perjalanannya nanti. Saya hanya katakan, kamu ini istimewa banget. Oleh karena itu, selama berada bersama dengan kami, terus melekat sama Tuhan sampai engkau mengerti apa yang Tuhan mau melalui hidupmu. Karena kekristenan ini biasanya kan dimulai dari sekedar follower. Aku lihat temanku tuh happy-happy. Nah, tiap minggu kok rasanya sukacita terus, maka ada yang ikut kan? Dan akhirnya bergabung bersama. Apakah ini ada jaminan selamat? Belum. Bahkan ada yang mau jadi murid. Kita berulang kali dapat pernyataan dari hamba-hamba Tuhan, murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke atas, tapi juga Tuhan yang nanti akan murid yang akan melihat Tuhan turun kembali ke bumi. Kalau melihat Tuhan turun bumi, apakah selamat? Belum tentu. Yudas pun muridnya Yesus. Mati gantung diri kan? Jadi kita melihat fondasinya. Pada waktu fondasi itu tetap kita pakai untuk membangun, untuk melakukan sesuatu di atas kehidupan kita ini, fondasinya adalah Yesus Kristus. Ya berarti kita nggak pernah keluar dari firman Allah. Pada waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan untuk melakukan firman Tuhan,
Kita ini punya Roh Kudus. Tuhan menyediakan sebagai penolong. Tuhan tahu bahwa kita nggak mungkin kuat. Maka kita perlu bergabung atau menyatu ya di dalam Roh Kudus tadi supaya ada pengurapan, ada kekuatan yang memampukan kita berjalan dalam rencananya. Kita lihat ada pengikut, ada yang jadi murid. Walaupun ada janji bisa lihat Tuhan turun, tetapi saya ingin ajak saudara untuk merenungkan sejenak. Ini sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kalau Tuhan itu punya rumah, kita semua berkata rumah di surga kan? Berarti surga punyanya Tuhan kan? Siapa yang berhak dan layak masuk rumahnya Tuhan dan tinggal bersama? Saya bikin ilustrasi sederhana saja ya. Papi dan Mami ada rumah di sini. Siapa yang berhak tinggal di rumah saya? Yang tinggal pasti istri dong. Di samping istri, anak. Tapi juga ada yang bisa tinggal di rumah saya. Kalau saudara kontrak kerja dengan saya. Saya waktu menangkap pengertian ini, ada sesuatu yang selama ini berbeda Tuhan. Yang berhak tinggal cuma hambanya, anaknya, atau mempelai perempuannya. Setuju? Seperti apakah kekristenan kita yang punya fondasi Yesus Kristus? Posisi kita, mungkin kita cuma jadi hamba. Tapi hamba itu untuk menyenangkan tuannya. Apapun yang diperintahkan, dikerjakan. Enggak lagi tawar-menawar. Wai hong dai dai, jauh huyun ma. Lea, gak bisa. Tetap sudah seperti itukah kita dengan Tuhan? Suruh mengasih cemplok Tuhan. Orang model ini dikasih. Utang orang bayar-bayar. Kita tawar-menawar dengan Tuhan. Saudara belum jadi hamba. Yang berikutnya anak. Anak gak cuma boleh tinggal tapi dapat warisan. Status itu gak bisa ditukar dengan yang lain. Sekali anak Tuhan Yesus, selamanya. Anak Tuhannya bisa melakukan apa? Belum bisa kerja, tapi menyenangkan hati orang tuanya. Anak-anak yang menyenangkan hati orang tua itu pasti akan menjadi kesayangan. Betul? Sudahkah kita di dalam kehidupan kekristenan kita ini selalu memperhitungkan apakah Tuhan senang kalau aku seperti ini? Apakah Tuhan disenangkan kalau aku melakukan ini buat orang-orang di sekitar? Tapi yang ketiga, mempelai perempuan. Secara wajar di bumi ini pernikahan itu dimulai dengan cinta, bukan? Walaupun nanti di tengah jalan cintanya bisa berantakan.
Tapi bagaimana membangun cinta? Ingat waktu pacaran dulu. Mungkin kita menjadi penyair-penyair yang luar biasa. Mas, walaupun hitam itu dunia berkata enggak kurang bagus, tapi kau punya aku kulit hitam ini amat sangat menarik, lain dari yang lain. Begitu juga sang pria akan berkata, di mana-mana hidung pesek. Sampai sekarang ada alat yang bisa untuk ditaruh di hidung sehingga kelihatan hidungnya mancung. Pernah lihat? Oh, tahu juga ya. Saya pikir cuma saya yang tahu. Tapi kau nggak perlu pakai itu, justru hidung yang begini ini cuma aku yang punya loh. Ternyata untuk menyatu itu dimulai dengan pujian. Pujian. Saudara kepingin jadi mempelai perempuannya Kristus? Bedanya mempelai laki-laki kita itu tahu kita ini cuma lip service saja atau keluar dari hati. Dari situ Tuhan berikan pengertian. Siapakah yang layak untuk menjadi mempelai perempuannya Kristus? Adalah orang-orang yang memiliki fondasi Yesus Kristus, yang mau memberikan yang paling berharga, emas, perak, permata. Cinta di dunia aja berani all out untuk gaji pun kalau perlu diberikan semuanya. Bahkan untuk belikan sepeda motor pacarnya aja rela bayar kreditnya sampai lunas, walaupun belum tentu berakhir dengan happy ending. Kalau cinta sama Tuhan, kalau kita cinta dengan Tuhan, pada saat kita menghampiri bertemu dengan Tuhan, saya mendapatkan inspirasi dari menara doa Sabtu kemarin. Ada berapa banyak yang ikut lihat? Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Gembala Pembina. Waktu saya menemukan itu, bagaimana Bapak Gembala Pembina kita seperti berhadapan dengan Tuhan. Dia nggak bisa ngomong yang lain, dia cuma ingin keluarkan isi hatinya. It's all about you, Jesus. Dia rindu untuk memberikan pujian. Pertanyaannya adalah, kenapa sampai hambanya seperti itu? Tuhan berikan pengertian begini. Engkau pernah mengalami cinta mula-mula? Seperti apakah yang terjadi pada dirimu? Cinta mula-mula, pacar gak pulang-pulang sampai jam 12, jam 1. Diomongin tetangga gak peduli. Itu cinta mula-mula itu menggambarkan, walaupun orang dunia berkata elek loh, saudara kan tetap berkata enggak, cantik, ganteng. Apa yang dilakukan? Kalau orang Jawa kesengsem, bahasa Indonesianya terpesona. Saudara pernah mengalami itu? Terpesona melihat satu pribadi yang sangat kita kasih. Kita rasanya kayak enggak bisa apa-apa lagi. Itulah yang sedang terjadi, dan Tuhan ingatkan. Masihkah kau miliki cintamu
mengulang kepada Tuhan. Kalau Tuhan temukan itu dalam hati kita, Dia nggak bisa dibohongi. Hanya orang-orang yang punya cinta yang tak terpadamkan oleh apapun juga, selalu terpesona di hadapan hadirat Tuhan. Itulah orang-orang yang layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita tundukkan kepala, masing-masing berdoa, hampiri Tuhan. Katakan apa yang ada dalam hatimu tentang Dia. I love you, Lord. I love you, Lord. Mulai hari ini, aku perlu mempersiapkan diri untuk menjaga api cinta mula-mula. Gak peduli apa yang dunia katakan tentang aku, karena aku tahu kehadiran-Mu lebih dari segala-galanya. Sekina mata kaya raba syakaya raba syara laba kiara laba syana ya ramaya raba syakaya raba taka ya nama suhura basena ya ramaya. Haleluya, haleluya. Sinayana ke papa syara laba ya raba